Sobat semua, pernah kebayang gak kalau 5 ondel-ondel yang semuanya bergelar doktor mengadakan akikah, kurban, walimah, haul, dan nazar secara bersamaan di hari 10 Zulhijjah? Gak cuma itu, mereka juga beli kambingnya dari peternak bergelar 4 doktor dan 14 gelar akademik. Wah, ini bukan acara biasa. Ini momen luar biasa penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan diberi kesehatan, kebahagiaan, serta semangat dalam menebar kebaikan setiap harinya. Selamat datang di channel penuh cinta, cerita, dan cahaya. Kalau kamu suka cerita-cerita unik, penuh hikmah, dan inspiratif seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena satu klik dari kamu adalah semangat besar untuk kami terus berkarya dan berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita mulai cerita istimewa hari ini dengan hati yang bersih, penuh rasa syukur dan harap pada rahmat Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mempertemukan kita di momen yang indah ini. Dia yang menggenggam hidup kita, memberikan waktu, rezeki, dan kesempatan untuk terus belajar dan berbuat kebaikan. Mari sobat semua, jangan lupa tulis sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Satu sholawat dari kalian, insya Allah menjadi berkah tanpa batas. Mari kita perbanyak takwa di hati dan amal. Karena hanya dengan ketaatan kepada Allah, kita bisa menemukan jalan hidup yang tenang, terarah, dan penuh cahaya. Cerita kali ini pun akan menjadi cermin takwa dari para ondel-ondel yang sangat luar biasa. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Daging dan darah hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Sobat, dari ayat ini kita belajar bahwa yang paling penting bukan jumlah kambing atau mewahnya acara, tapi ketulusan niat dan keikhlasan ibadah. Tulis juga ya asal daerah kamu di kolom komentar. Biar kita tahu, dari mana saja pejuang sholawat dan takwa hadir hari ini. Tonton video ini sampai tuntas. Karena di deskripsi video ada satu pertanyaan kuis penting. Siapa yang jawab benar, akan dapat 2 hadiah spesial yang akan diumumkan di bagian penutup. Yuk lanjut ke kisah utamanya. Hari itu, mentari 10 Zulhijjah menyapa lembut kampung yang masih dibasahi embun pagi. Udara terasa segar, seolah ikut merayakan hari istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun di sudut kampung kecil itu, tak hanya perayaan Idul Adha yang terasa, tapi juga momentum akikah dari seorang ayah ondel-ondel berilmu tinggi, Dr. H.K. Abdul Mugni, MKN, SPN, STRPTN, AMDPP, ondel-ondel laki-laki berumur 45 tahun, dengan segudang ilmu di bidang hukum, kenotariatan, perpajakan, pertanahan, serta pengukuran dan pemetaan. Ia bukan hanya dikenal karena gelarnya, tapi juga karena kelembutan hatinya, ketaatannya kepada Allah, dan kesungguhannya dalam menjalani syariat Islam. Hari itu adalah hari ke-7 kelahiran putra pertamanya. Dalam Islam, hari ke-7 adalah waktu yang utama untuk melaksanakan akikah, yakni menyembelih kambing sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Abdul Mugni tak ingin melewatkan kesempatan emas ini. Ia sudah mempersiapkan semuanya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Sejak subuh, ia sudah berada di tempat penyembelihan yang berada di halaman rumahnya yang sederhana namun penuh keberkahan. Beberapa keluarga dan tetangga dekat sudah mulai berdatangan. Para anak kecil berlarian sambil membawa balon dan bendera kecil bertuliskan, "Selamat Akikah." Di bawah tenda putih sederhana, tampak 2 ekor kambing yang telah disiapkan. Seekor kambing gunung jantan dan seekor kambing gembel betina. Keduanya sehat, gemuk, dan telah melalui pemeriksaan oleh peternak ahli. Kambing-kambing itu dibeli dari sahabatnya, Dr. Raifalah, seorang peternak ternama sekaligus dokter multibidang yang dikenal sebagai saudagar kambing dan domba terpercaya. Abdul Mugni memilih kambing gunung karena melambangkan keteguhan dan semangat yang tinggi. Sementara kambing gembel melambangkan ketulusan dan kesederhanaan. 2 karakter itu, katanya, ingin ia tanamkan sejak dini pada putranya. Ia memberi nama anaknya, Hilman Mahbub, yang berarti, anak yang lemah lembut dan dicintai. Nama ini dipilih karena Abdul Mugni berharap anaknya kelak tumbuh menjadi pribadi yang santun, kuat dalam prinsip, dan selalu dekat dengan Allah serta Rasulullah.
Sebelum penyembelihan dimulai, Abdul Mughni memimpin sendiri pembacaan doa dengan suara tenang namun penuh getaran haru. Tangannya gemetar ketika menyentuh kepala kambing pertama. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut atau kasihan, tapi karena sadar betapa besar nikmat Allah yang telah ia terima. Ia berkata pelan namun jelas, Bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah akikah ini sebagai bentuk syukur atas karunia MU yang tak terhingga. Jadikan anak ini anak yang soleh, hafidz Al-Quran, penegak keadilan, dan pembela agama MU. Air mata menetes di pipinya yang legam. Para tamu yang hadir pun ikut terbawa suasana. Suara tangis kecil terdengar dari sang bayi yang sedang digendong ibunya di bawah pohon mangga depan rumah. Tangis itu, entah kenapa, terasa seperti lafaz zikir pertama dari seorang hamba kecil yang baru lahir ke dunia. Proses penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih yang ahli dan berpengalaman. Daging kambing kemudian segera diolah oleh para ibu-ibu di dapur umum, yang sejak pagi sudah siap dengan wajan-wajan besar, bumbu rempah, dan semangat memasak untuk umat. Mereka memasak gulai kambing, tongseng, sate, hingga semur Betawi. Aroma masakan menyebar ke seluruh penjuru kampung, menambah semarak dan semangat hari itu. Anak-anak duduk di atas tikar sambil menyanyikan lagu-lagu religi. Seorang ustadz cilik bahkan membacakan syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW dengan suara merdu yang menggema. Abdul Mughni tidak hanya membagikan makanan kepada para tamu yang hadir. Ia juga sudah menyiapkan 50 paket nasi lengkap untuk dibagikan ke panti asuhan, 30 paket untuk para lansia di rumah-rumah sekitar, dan 20 paket untuk para pedagang kaki lima di sekitar pasar desa. Akikah bukan hanya soal ritual, tapi juga kesempatan untuk berbagi dan menyentuh hati sesama, katanya kepada wartawan komunitas yang sempat meliput acara tersebut. Ia juga menyisipkan uang saku dan kartu doa untuk anak-anak yatim yang hadir, disertai pesan singkat, "Kamu tidak sendirian, Allah selalu bersamamu." Yang membuat acara ini semakin istimewa adalah karena Abdul Mughni juga mengundang 8 asnaf penerima zakat: fakir, miskin, amil, mualaf, rikab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Mereka semua duduk di barisan depan, dijamu seperti tamu kehormatan. Hal ini ia lakukan karena ia ingin mendidik anaknya, bahkan sejak masih bayi, bahwa hidup ini bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang kita bagi. Kalau anak ini tumbuh dan melihat bahwa sejak kecil ia sudah berbagi, semoga besar nanti hatinya lembut dan tangannya ringan untuk memberi, ucapnya haru. Tak lupa, acara ini juga diisi dengan pembacaan surat Maryam ayat 5-6, yang berisi doa Nabi Zakaria agar dikaruniai anak yang soleh dan mewarisi kenabian. Ini bukan sekadar akikah, tapi juga momentum dakwah, kata Abdul Mughni saat memberikan sambutan. Ia juga menyisipkan pesan dari Quran surat Al-Furqan ayat 74, doa agar Allah menganugerahi pasangan dan keturunan sebagai penyejuk mata dan pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Semoga anak ini kelak bukan hanya membawa kebaikan untuk keluarga, tapi juga untuk umat, untuk bangsa, dan untuk agama. Acara ditutup dengan pembacaan sholawat bersama, dipimpin oleh Dr. S.N. Hajah Agnia dengan iringan rebana dari remaja masjid. Semua bersatu dalam semangat, cinta kepada Allah, Rasul-Nya, dan sesama manusia. Akikah ini bukan hanya soal 2 ekor kambing. Ini tentang keikhlasan seorang ayah yang ingin menanamkan nilai-nilai Islam sejak awal kehidupan putranya. Dan Abdul Mughni tahu betul, bahwa satu langkah kecil hari ini bisa menjadi bekal besar di akhirat kelak. Di akhir acara, para tetangga bergumam, belum pernah ada akikah selengkap dan sesejuk ini. Bahkan para asatids yang hadir sepakat bahwa apa yang dilakukan Abdul Mughni adalah teladan bagi para ayah di masa kini. Bukan karena mewahnya, tapi karena dalamnya niat dan besarnya makna. Di antara tawa anak-anak, aroma sate yang menggoda, dan lantunan doa yang mengalun, terlihat Abdul Mughni menatap langit sambil memeluk anaknya. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau titipkan, maka Engkau pula yang akan menjaganya. Kabulkan semua harapku untuk anak ini, sebagaimana Engkau kabulkan doa Nabi Zakaria untuk Yahya." Sementara gema takbir masih berkumandang dari masjid-masjid kampung, di sisi lain lapangan tempat perayaan besar itu berlangsung, seorang ondel-ondel lelaki tinggi berwibawa tengah sibuk memeriksa tali ikatan seekor kambing bandot besar yang akan ia kurbankan. Ia adalah Dr. PWK. Ondel-ondel zuhud,
Ondel-ondel berumur 50 tahun yang dikenal sebagai seorang perencana wilayah dan kota, arsitek desa mandiri, serta ahli dalam dunia manajemen properti dan teknik sipil. Meskipun bergelar akademik panjang dan terpandang di kalangan masyarakat kampus, Zuhud menjalani hidup dengan sederhana. Tidak pernah bermewah-mewah, ia memilih untuk membangun kehidupannya dengan prinsip zuhud. Mencintai dunia secukupnya, mencintai akhirat sepenuhnya. Hari itu, 10 Zulhijjah, merupakan hari yang sudah ia nanti sejak awal Zulqa'dah. Ia menandai kalender di kamarnya dengan tinta merah dan membuat catatan, kurban bukan soal harga kambing, tapi seberapa tulus hati mengikhlaskan yang dicintai untuk Allah. Dalam catatan keuangannya, ia bahkan sudah menyisihkan anggaran untuk kurban setahun sebelumnya. Tapi bukan hanya itu. Sejak awal, ia punya niat khusus. Ingin menyembelih kambing terbaik yang bisa ia temukan tahun ini. Bukan untuk pamer, bukan supaya kelihatan mewah, katanya kepada keponakannya yang menemaninya sejak pagi. Tapi karena Allah hanya menerima dari hamba-hamba yang bertakwa. Dan takwa itu harus dibuktikan. Kambing bandot itu ia beli dari Dr. Rai Falah, sahabatnya yang juga seorang peternak ulung. Ia mengenal Rai sejak keduanya masih menempuh studi magister. Rai punya cara unik dalam beternak. Ia memperlakukan kambing-kambingnya seperti makhluk berharga, diberi makan sesuai nutrisi, diajak bicara dengan lembut, bahkan diberi nama masing-masing. Kambing bandot pilihan Zuhud adalah jenis pejantan unggul, berbulu tebal, bertanduk melengkung sempurna, dan beratnya mencapai hampir 80 kg. Kalau kambing ini saya jual, bisa cukup buat DP rumah kecil, ujar Rai sambil tersenyum. Tapi Zuhud sudah mantap. Saya tidak sedang beli rumah, saya sedang cari ridha Allah. Menjelang prosesi penyembelihan, Zuhud berdiri di hadapan warga yang hadir. Ia tidak hanya membawa niat kurban, tapi juga membawa amanah sebagai seorang pemimpin lokal. Ia dipercaya oleh warga untuk menyampaikan khutbah Idul Adha dan menyampaikan hikmah kurban kepada anak-anak muda yang mulai memudarkan makna pengorbanan. Dengan mikrofon di tangan dan suara berat khasnya, ia membuka khutbah, "Saudara-saudaraku, hari ini bukan sekadar hari potong kambing. Hari ini adalah ujian keikhlasan, ujian pengorbanan, ujian ketundukan kepada Allah. Hari ini kita belajar dari Nabi Ibrahim yang sanggup menyembelih putranya, Ismail, karena Allah memerintahkan." Tangis haru mulai terdengar dari beberapa ibu-ibu yang duduk di bawah tenda. Anak-anak muda yang tadinya asyik bermain petasan mulai terdiam dan mendengarkan. Setelah khutbah selesai, ia memimpin sendiri prosesi kurbannya. Ia membelai kambing bandot itu dan berkata lirih, "Ya Allah, Engkau Maha Melihat. Ini hamba MU menyerahkan apa yang ia cintai karena Engkau." Ia menyembelih dengan penuh ketenangan, dengan bismillah dan takbir menggelegar. Teriakan kambing terdengar sebentar, lalu sunyi. Hanya gema takbir dari para warga yang masih mengiringi proses itu. Daging kambing tersebut langsung dibawa ke dapur umum. Para ibu langsung menyambutnya dengan sukacita, menyiapkan masakan khas Betawi, sate marangi, sop kaki, dan semur bumbu pala. Suasana menjadi sangat hidup, bukan karena pesta, tetapi karena semua merasa terlibat dalam ibadah. Yang luar biasa dari Zuhud, ia telah menyusun daftar siapa saja penerima daging kurbannya jauh-jauh hari. Ia menyertakan nama-nama dari 8 asnaf penerima zakat: fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berhutang, sabilillah, dan musafir. Ia bahkan mengantar sendiri sebagian paket daging tersebut ke rumah-rumah mereka. Seorang kakek buta yang tinggal di pinggir sawah, seorang janda tua dengan 5 cucu, seorang pedagang keliling yang sepeda gerobaknya rusak, semua ia datangi. Ia tidak ingin hanya menyerahkan daging, tapi juga menyampaikan salam hangat dan doa, agar mereka ikut merasakan kasih sayang Allah lewat kurbannya. "Pak Zuhud, kenapa tidak simpan sedikit dagingnya untuk keluarga sendiri?" tanya seorang anak muda, penasaran. Zuhud tersenyum, menepuk bahunya dan berkata, "Karena keluargaku bukan cuma yang tinggal serumah, tapi juga yang tidur kelaparan di ujung kampung sana." Ucapan itu menjadi viral di media sosial komunitas mereka. Banyak yang terinspirasi dan mulai membuka hati untuk ikut berkurban tahun depan, bahkan yang selama ini merasa belum mampu, mulai menyisihkan tabungan sedikit demi sedikit. Tidak hanya sampai di situ. Zuhud juga menyelenggarakan kajian mini selepas sholat zuhur,
mengajak anak-anak remaja masjid untuk memahami makna kurban secara mendalam. Ia membacakan Quran surat Al-Hajj ayat 37. Daging dan darah hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Lalu ia mengajak anak-anak untuk menulis dalam secari kertas, apa yang paling aku cintai yang bisa aku relakan untuk Allah. Anak-anak itu terdiam sejenak, kemudian mulai menulis. Ada yang menulis game online, ada yang menulis waktu tidur, ada yang menulis uang jajan. Zuhud tersenyum dan berkata, kalau itu yang kalian bisa relakan, itulah kurban kalian. Karena kurban bukan hanya kambing, tapi bisa juga ego, waktu, atau bahkan kemalasan. Puncaknya, malam harinya, ia menggelar syukuran sederhana di rumahnya. Tanpa panggung, tanpa pelaminan, tanpa sound system besar. Hanya tikar dan lampu bohlam gantung, serta rebana yang dimainkan pelan. Para tetangga berkumpul, saling berbagi cerita dan makanan. Suasana kekeluargaan terasa hangat. Dalam doanya, Zuhud mengucap lirih, "Ya Allah, terimalah kurban kami. Jangan biarkan kami hanya sibuk menyembelih, tapi lupa menyembah MU. Jadikan ini bukan akhir dari ibadah, tapi awal dari kedekatan kami kepada MU." Zuhud menutup harinya dengan duduk sendiri di teras rumah, ditemani lampu temaram dan secangkir teh hangat. Ia memandangi langit malam dan berkata dalam hati, hari ini bukan tentang berapa kilo daging yang disebar, tapi seberapa besar hati ini rela melepas dunia karena MU. Di sisi rumahnya, sisa tali kambing masih tergantung, mengingatkannya akan janji suci kepada Allah. Dan ia berjanji, tahun depan, jika Allah izinkan, ia akan berkurban lagi. Bahkan kalau bisa, bukan cuma kambing, tapi juga waktu, tenaga, dan ilmu, semua akan ia persembahkan untuk kemuliaan Islam dan kebahagiaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sudut panggung utama, sorotan lampu lembut mengarah pada sosok perempuan muda dengan balutan kebaya modern berwarna krem gading yang anggun. Dialah Dr. S.N. Hajah Agnia, ondel-ondel perempuan yang telah menjadi simbol kemajuan perempuan Betawi dalam bidang seni dan arsitektur. Di usia 25 tahun, Agnia sudah menyandang gelar doktor seni dan menjadi dosen muda yang aktif mengabdi di berbagai sanggar budaya dan kampus kreatif. Hari itu bukan hanya hari perayaan atas pencapaian akademiknya, tapi juga hari penuh rasa syukur, hari Walimatul Ursnya. Pesta itu bukan pesta mewah ala bangsawan. Tidak ada pelaminan emas bertabur bunga impor, tidak ada sajian mewah dari catering bintang 5. Sebaliknya, Agnia memilih konsep syukuran sederhana. Ia menyembelih seekor domba putih dengan tangannya sendiri, bersama sang suami, sebagai simbol pengorbanan dan rasa syukur atas pernikahan mereka yang dijalani dengan niat ibadah. Lokasi acara pun dipilih di aula terbuka sanggar seni tempat ia biasa mengajar, dihias sedemikian rupa dengan sentuhan estetika khas Betawi yang dikolaborasikan dengan desain kontemporer. Yang membuat acara ini berbeda adalah keterlibatan para siswa desain interior dari program vokasi tempat Agnia membimbing. Mereka membuat semua dekorasi acara, mulai dari backdrop panggung dari anyaman bambu dan kain jumputan, hingga meja hidangan hasil daur ulang kayu palet. Saya ingin anak-anak bisa belajar langsung dari pengalaman nyata. Ini bukan sekadar pesta saya, ini juga ujian praktik bagi mereka, ujar Agnia seraya tersenyum kepada para tamu undangan yang terpukau dengan kreativitas para siswa. Hadir pula para anak yatim dari panti asuhan sekitar. Agnia sengaja mengundang mereka sebagai bentuk keikhlasan berbagi berkah. Ia tidak ingin walimah ini hanya dirasakan oleh kerabat dan teman sejawat, tapi juga oleh mereka yang mungkin jarang mendapat undangan ke acara seperti ini. Setelah prosesi akad dan pembacaan doa, Agnia duduk di bawah tenda kecil, satu meja dengan para anak yatim, menyendokkan nasi kebuli ke piring mereka dengan tangannya sendiri. Saya ingin keberkahan itu nyata. Tidak dari formalitas, tapi dari hati yang bersih, katanya pelan saat ditanya oleh MC acara. Pemandangan di acara itu begitu menyentuh. Tak ada musik keras, hanya lantunan hadroh dan selawat yang merdu dari grup rebana ibu-ibu kampung. Dekorasi dihiasi dengan karya seni lukis mural bertema cinta dan keikhlasan, hasil kolaborasi antara Agnia dan murid-muridnya. Bahkan souvenir yang diberikan pada tamu adalah buku kecil bertajuk Cinta yang Membumi, kumpulan puisi Agnia yang ditulis selama masa ta'aruf dan persiapan pernikahannya. Yang juga menarik,
Agnia menyisipkan edukasi visual tentang arsitektur rumah Betawi di sudut aula, lengkap dengan miniatur dan poster informatif. Saya ingin walimah ini punya jejak. Bukan hanya dikenang sebagai pernikahan, tapi sebagai ruang pembelajaran dan kebudayaan. Ucapnya saat memberikan sambutan di depan para tamu, yang terdiri dari akademisi, seniman, hingga warga sekitar. Walimah itu pun bukan tanpa kejutan. Di tengah acara, muncul sebuah pertunjukan teatrikal mini yang menggambarkan perjalanan cinta dua insan dalam balutan budaya lokal. Pemerannya bukan artis profesional, melainkan para mahasiswa Agnia yang memerankan dirinya dan suami dalam bentuk dongeng Betawi. Adegan itu sukses membuat tawa, haru, dan tepuk tangan menggema. Para hadirin merasa mereka bukan sekadar menghadiri acara pernikahan, tapi benar-benar ikut masuk dalam cerita cinta yang hangat, jujur, dan inspiratif. Dr. Agnia memang dikenal bukan sekadar sebagai pengajar, tapi juga inspirator. Banyak siswa dan rekan sejawat yang menjadikannya panutan, bukan karena prestasi akademiknya semata, tapi karena nilai hidup yang ia pegang teguh, kesederhanaan, keberkahan, dan pengabdian. Ia tidak ingin pesta mewah yang hanya menimbulkan kesenjangan sosial, tapi justru ingin pesta itu menjadi tempat mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan. Tak heran jika tamu-tamu yang hadir membawa cerita masing-masing setelah pulang. Seorang ibu rumah tangga dari kampung sebelah berkata, "Saya belum pernah datang ke walimah seperti ini. Saya merasa dihargai, diajak makan bersama, tidak ada jarak. Agnia betul-betul anak baik." Sementara seorang profesor seni dari universitas luar kota menulis di media sosialnya bahwa walimah Agnia adalah sintesis antara budaya, pendidikan, dan spiritualitas dalam bentuk paling utuh. Ketika malam mulai turun dan lampu-lampu gantung dari botol kaca mulai menyala di atas panggung, Agnia dan suaminya menyapa satu persatu tamu yang hendak pulang. Mereka memberikan bingkisan kecil berisi lilin aromaterapi buatan para santri pesantren binaan Agnia, sebagai simbol cahaya dan ketenangan. "Saya ingin setiap tamu pulang membawa sesuatu, walau kecil. Tapi semoga itu mengingatkan mereka bahwa cinta itu harus terus dijaga. Seperti cahaya," ucap Agnia lembut kepada seorang nenek yang mencium pipinya sebelum pulang. Dalam diam, banyak hati yang bergetar menyaksikan keindahan walimah ini. Tidak hanya karena estetikanya yang cantik atau konsepnya yang unik, tapi karena makna dan ketulusan yang mengalir di setiap sudut acara. Bagi Agnia, pernikahan bukanlah soal kemewahan, tapi tentang membangun rumah tangga yang berakar pada nilai. Nilai-nilai itu yang ia warisi dari orang tuanya, dari para gurunya, dan dari pengalaman hidup yang membentuknya menjadi ondel-ondel perempuan muda yang berdiri tegak di antara tradisi dan modernitas. Di sisi lain panggung besar yang penuh dengan simbol budaya dan keberkahan itu, tampak seorang lelaki dewasa dengan sorot mata lembut dan suara yang bersahaja namun berwibawa, Dr. PSM Haji Muhammad. Ia dikenal luas bukan hanya sebagai doktor dalam ilmu komunikasi pesantren, PSM, tetapi juga sebagai sosok karismatik yang mengabdikan diri untuk membangun jembatan antara nilai-nilai pesantren, masyarakat urban, dan peradaban digital. Di usianya yang ke-35 tahun, Muhammad tidak memilih merayakan keberhasilannya dengan gegap gempita, melainkan menundukkan hati dalam rangkaian acara haul ketiga untuk mengenang ayah dan ibunya yang telah wafat. Haul itu sendiri bukan sekadar acara seremonial biasa baginya. Ini adalah titik temu spiritual antara masa lalu yang penuh keteladanan dan masa kini yang butuh arah. Dalam suasana yang khusyuk namun tetap ramah, ia menyambut masyarakat sekitar, kolega dari pesantren, para pemuda Karang Taruna, serta ibu-ibu pengajian. Acara digelar di halaman rumah peninggalan orang tuanya, sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang telah ia rawat dan pertahankan sebagai tempat berkumpul warga kampung. "Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi saksi perjuangan kedua orang tua saya dalam mendidik dan memberi," ujarnya kepada hadirin dengan mata yang berkaca-kaca. Puncak kegiatan haul tersebut adalah saat Muhammad memimpin langsung proses pemotongan dan pengolahan kambing etawa yang ia beli dari peternak lokal. Tidak seperti lazimnya, kambing itu bukan hanya disembelih lalu diolah secara praktis di dapur catering, melainkan benar-benar dimasak sendiri oleh Muhammad bersama para tetangga dan relawan komunitas. Ia menggulungkan daging kambing itu di atas bara api dalam prosesi kambing guling, sambil terus melantunkan salawat dan zikir pelan. Bau harum daging bakar memenuhi udara sore itu, mengundang senyum anak-anak yang duduk bersila menanti hidangan sambil memegang wadah makan dari rumah masing-masing. Tapi lebih dari sekadar makanan,
yang dibagikan Muhammad adalah cinta dan kenangan. Dalam sambutannya, ia mengenang bagaimana semasa kecil, sang ayah sering membawa pulang nasi bungkus untuk para pemulung, sementara sang ibu mengajari anak-anak kampung membaca Al-Quran tanpa pernah meminta bayaran. Saya dibesarkan oleh kasih sayang tanpa pamrih. Kini, giliran saya menebar manfaat seluas-luasnya, ujarnya sambil menatap langit senja, seolah berbisik kepada arwah kedua orang tuanya yang diakini hadir secara ruhani. Acara dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin dan tahlil berjamaah, dipimpin oleh Muhammad sendiri. Ia duduk bersila di panggung kecil beralas permadani merah, diapit para sesepuh kampung yang masih ingat betul kebaikan almarhum dan almarhumah. Gemuruh suara bacaan kalimat thayyibah memenuhi udara, membangun suasana haru yang mempersatukan semua yang hadir dalam rasa duka yang tenang. Satu persatu warga mendoakan orang tua Muhammad dengan tulus. Bahkan beberapa di antara mereka menitikan air mata ketika Muhammad menyebutkan nama-nama orang tuanya dalam doa penutup. Namun haul itu tak berhenti di sisi spiritual semata. Muhammad juga menjadikannya ajang pemberdayaan. Selain membagikan makanan secara gratis, ia menggandeng UMKM lokal untuk membuka lapak makanan dan kerajinan. Ia mengundang kelompok rebana remaja masjid, grup hadrah ibu-ibu majelis ta'lim, dan bahkan menyediakan panggung kecil bagi anak-anak untuk menampilkan hafalan ayat pendek dan puisi Islami. Semuanya gratis, tanpa pungutan biaya sepeser pun. Kalau haul hanya jadi momen mendoakan tanpa menghidupkan masyarakat, maka itu hanya nostalgia. Tapi kalau kita menjadikannya ruang silaturahim, berbagi, dan belajar bersama, itulah sebenar-benarnya nilai tahlil. Tegas Muhammad dalam wawancara dengan media lokal yang meliput. Yang paling menyentuh adalah ketika Muhammad mempersilakan anak-anak yatim untuk mengambil makanan lebih dahulu. Dengan senyum lembut, ia menyuapi seorang anak kecil yang ternyata juga bernama Muhammad, mengenakan baju koko putih dan peci miring. Saya dulu juga seperti dia. Dan banyak orang membantu saya. Hari ini, saya ingin meneruskan kebaikan itu. Ucapnya lirih, membuat suasana di tenda utama menjadi haru. Tak hanya itu, Muhammad juga menyiapkan bingkisan untuk para lansia berupa sembako dan kain sarung. Ia tahu betul, haul bukan hanya soal mendoakan, tapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi yang masih hidup. Kegiatan ini pun mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk pesantren tempat Muhammad mengajar, pemerintah desa, dan komunitas peduli sosial. Semua orang bekerja sama atas dasar semangat gotong royong. Bahkan beberapa anak muda yang tadinya cuek terhadap kegiatan keagamaan pun ikut membantu memasang tenda, menyusun kursi, dan membagikan air mineral. Haul itu menjadi momentum perubahan sikap, menghangatkan relasi sosial yang sempat renggang karena perbedaan pandangan atau konflik kecil antar warga. Malam hari, saat lampu-lampu lentera dinyalakan dan aroma dupa harum menebar, Muhammad berdiri di tengah panggung utama. Ia membacakan surat Al-Mulk dengan suara tenang dan dalam, membuat semua hadirin terdiam mendengarkan. Setiap ayat ia lantunkan dengan makna yang meresap, seolah menghadirkan kembali ruh kesabaran, ketekunan, dan cinta dalam pendidikan yang diwariskan orang tuanya. Setelah itu, ia menutup dengan pesan singkat. Jika orang tua kita dulu menanam, maka hari ini kita wajib menyirami. Jangan biarkan kenangan hanya tinggal di foto, tapi wujudkan dalam perbuatan nyata. Acara haul itu pun ditutup dengan pembagian nasi kotak ke jalan-jalan sekitar, dibagikan kepada tukang becak, pedagang kaki lima, dan petugas kebersihan yang tengah bekerja. Muhammad tidak ingin ada yang tertinggal dari keberkahan malam itu. Ia menyapa mereka satu persatu, memberi salam, dan mendoakan. "Terima kasih, Pak Haji," ucap seorang pemulung tua yang menerima nasi kotak sambil menahan air mata. Muhammad menjawab lirih, "Semoga orang tua saya bahagia di sana karena Bapak bahagia hari ini." Dalam haul yang penuh makna itu, Muhammad tak hanya mengenang masa lalu, tapi juga membangun masa depan. Ia menenun cinta, doa, dan aksi nyata dalam satu benang merah, keteladanan. Haul ini menjadi bukti bahwa komunikasi bukan hanya soal berbicara, tapi juga merangkul, menyapa, dan menghadirkan harapan di tengah kehidupan yang semakin bising. Dan di balik semua kesederhanaan acara itu, ada jiwa besar yang memilih menghidupkan nilai, bukan kemewahan. Di penghujung acara yang begitu meriah, haru, dan penuh makna spiritual, muncullah sosok yang telah dinanti-nanti oleh warga dan hadirin, Dr. T. Hajah Fatimah.
Seorang ondel-ondel perempuan yang dikenal bukan hanya karena kepiawaiannya di bidang logistik dan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam mengelola kehidupan. Wanita tangguh berusia 40 tahun ini, akhirnya resmi menyandang gelar doktor di bidang teknik logistik dengan konsentrasi khusus pada sistem distribusi dan pengadaan berkelanjutan untuk kawasan urban padat penduduk. Ia telah menyelesaikan studi S3-nya dengan disertasi yang mengupas tuntas manajemen logistik berbasis komunitas untuk daerah krisis pasca bencana. Sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tuntasnya perjalanan akademik dan nazar yang pernah ia ucapkan sejak awal memulai program doktoral, Hajah Fatimah menyumbangkan seekor kambing gibas gemuk untuk disantap bersama. Bukan sembarang kambing. Gibas itu merupakan jenis unggul dengan daging empuk dan sedikit lemak, diperoleh dari peternakan bersertifikasi halal dan organik milik Dr. Rai Falah. Ia tidak hanya menyumbang, tapi juga turut menyajikan sendiri hasil olahan kambing itu dalam bentuk gulai, tengkleng, dan sate marangi, sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu dan simbol keikhlasan ilmunya. Ia berkata sambil menyeka air mata, "Jika orang lain merayakan wisuda dengan pesta, maka izinkan saya merayakannya dengan memberi makan kepada orang-orang yang saya cintai, dan kepada Allah saya serahkan semuanya." Dr. Rai Falah sendiri, pemuda cemerlang yang kini telah mengoleksi 4 gelar doktor dan 15 gelar akademik lainnya, turut menghadiri acara dengan penuh semangat. Ia membawa seekor kambing samosir berbulu putih keperakan, disiapkan sebagai bentuk zakat mal. Rai sadar bahwa harta yang dikelolanya, baik dalam bentuk ternak, rumah produksi susu fermentasi, dan ladang jagung pakan, telah melampaui nishop dan haul. Dengan penuh ketundukan, ia menyatakan, zakat bukan hanya kewajiban, tapi juga jalan menjaga keberkahan dalam rezeki. Saya ingin menjadi peternak yang tidak hanya memberi makan jasmani, tapi juga membahagiakan ruhani. Tak hanya itu, Rai juga yang secara sukarela bertanggung jawab atas dekorasi panggung utama. Ia mengusung tema, ilmu dan keikhlasan, yang terwujud lewat hiasan dinding kaligrafi, replika rak buku, dan lampion dari botol bekas yang melambangkan cahaya ilmu. Acara tersebut pun menjadi saksi kebersamaan 5 tokoh utama yang luar biasa. Dr. Rai Falah, Dr. PSM, Haji Muhammad, Dr. SN, Hajah Agnia, Dr. T. Hajah Fatimah, dan Dr. PWK, Ondel-Ondel Zuhud. Mereka berlima memimpin seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang menyala. Dimulai dari pembacaan Yasin yang merdunan khusyuk, diteruskan dengan tahlil yang menggetarkan hati, pembacaan Maulid Nabi dengan iringan hadroh rebana, doa-doa syahdu yang meneteskan air mata, hingga mau'idoh hasanah yang berisi pesan moral tentang pentingnya ilmu, iman, dan cinta kepada sesama. Yang menarik, setiap bagian acara dibawakan dengan gaya khas masing-masing. Dr. Muhammad membawakan tahlil dengan metode komunikasi partisipatif. Zuhud memimpin doa dengan nada nasyihah namun menghunjam. Agnia membacakan maulid dengan teatrikal yang menggugah. Fatimah menyampaikan refleksi pendidikan lewat cerita logistik dalam Al-Quran, dan Rai menutup dengan kisah fabel kambing dan penggembala yang mengandung hikmah keikhlasan. Tak ayal, momen ini menjadi magnet bagi warga dari berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak yang penasaran dengan panggung ondel-ondel bercorak akademik, hingga orang tua yang membawa serta kitab kuning dan berharap mendapatkan ijazah doa dari para doktor tersebut. Para remaja memanfaatkan kesempatan ini untuk bersuah foto dengan panggung berlampu remang berwarna ungu biru. Bahkan, pedagang sekitar pun ikut merasakan berkah acara ini karena dagangan mereka ludes dibeli pengunjung. Tak sedikit dari mereka yang menyatakan, acara seperti ini bukan hanya ibadah, tapi juga pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Dalam satu titik waktu, terlihat ondel-ondel kecil berpakaian sarjana lengkap memeluk buku, seolah berkata dalam diam, "Aku juga ingin menjadi seperti mereka." Semua peristiwa ini menyatu dalam satu skenario besar bernama ilmu yang menghidupkan. Bukan hanya gelar dan status, tapi tentang bagaimana ilmu digunakan untuk memperbaiki kehidupan, membangun harmoni sosial, dan mengantarkan manusia kepada Sang Pencipta. Kelima tokoh utama ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengabdian. Ketika mereka bersalaman dan saling menunduk satu sama lain, terlihat aura persaudaraan yang begitu tulus. Tak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru mereka saling menopang, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Sebuah simbol ondel-ondel yang bukan sekadar boneka besar penari, tapi menjadi lambang peradaban baru, peradaban ilmu, amal, dan kasih sayang.
Alhamdulillah, cerita kita hari ini sudah sampai di ujung. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai dan menyimak sampai titik terakhir. Semoga kita semua selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, karena disitulah letak keberkahan hidup yang sejati. Ingat, selawat adalah cahaya yang menuntun langkah kita di dunia dan akhirat. Siapa yang memperbanyak selawat, insya Allah akan dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan dimuliakan hidupnya. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa, karena itulah kunci keselamatan di dunia dan akhirat. Takwa bukan sekadar ibadah ritual, tetapi kesadaran batin yang hadir dalam setiap keputusan, perbuatan, dan niat. Jadilah seperti para ondel-ondel doktor dalam cerita ini, mengamalkan ilmu bukan untuk pamer, tetapi untuk membahagiakan orang lain dan menjadi perpanjangan tangan kasih Allah di muka bumi. Surat cinta untuk yang jawaban kuisnya benar. Kami doakan semoga Allah mudahkan jalan kalian untuk haji, umrah, dan ziarah ke makam Nabi Muhammad setiap tahun. Semoga Allah hadirkan kalian dalam majelis-majelis ilmu seperti ini dalam kehidupan nyata, di dunia maupun kelak di akhirat. Yang belum tepat, insya Allah tetap mendapat doa, sehat, panjang umur, rezeki halal barakah, dan keturunan yang cinta Al-Quran. Tulis juga ya di kolom komentar, judul cerita ondel-ondel apalagi yang ingin kalian lihat di video selanjutnya. Mau kisah tentang ondel-ondel jadi guru ngaji? Atau ondel-ondel masuk pesantren robot? Semua usulan kalian sangat kami nantikan. Terima kasih sudah jadi bagian dari keluarga cerita ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.